Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu materi orang suci yang patut diteladani. Materi kelas 4 SD. Nah, mari kita pahami pengertian dari orang suci. Jadi, orang suci itu terdiri dari beberapa kata. Ada kata orang, di mana artinya manusia. Suci artinya kemurnian dan kebersihan lahir dan batin. Jadi orang suci dapat dikatakan bahwa orang yang disucikan melalui proses upacara sehingga memiliki kesucian hati, pikiran, dan telah melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Orang suci juga memiliki mata batin yang dapat memancarkan kewibawaan rohani sehingga mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran suara gaib atau wahyu suci Tuhan sehingga dapat menghubungkan diri dengan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, maka dari itu orang suci itu patut dijadikan teladan oleh umatnya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini ada dua gambar, ya. Bahwa jenis orang suci itu dibedakan menjadi dua golongan. Ada golongan yang disebut Eka Jati atau disebut dengan Pinandita. Ya, dan ada golongan Dwi Jati yang disebut dengan Pandita. Nah, di sini ada gambar seorang orang suci atau Pinandita. Nah, ini sering kita lihat di pura-pura, ya, melakukan atau memimpin suatu persembahyangan. Ini disebut pemangku. Jadi pemangku di sini yaitu tergolong Pinandita. Ya, adapun contoh-contoh sebutan dari golongan Eka Jati ada di sana dikatakan disebut pemangku, dalang, dukun atau balian. Nah, sedangkan wasi ini adalah sebutan untuk orang suci yang ada di Jawa. Ada juga Dharma Acarya, ya. Ini bisa guru di sekolah juga bisa disebut dengan Dharma Acarya. Dan golongan yang kedua disebut dengan Dwi Jati atau Pandita. Nah, mungkin anak sering kalau kita melakukan atau melaksanakan upacara besar keagamaan, anak-anak sering melihat orang suci yang menggunakan tetu. Nah, ini disebut dengan pandita atau di Bali dikenal dengan perande atau pedande. Nah, golongan dari Dwi Jati atau pandita ini ada disebut pedande, ada bujangga, maharsi, begawan, empu. Nah, ini sebutan-sebutan untuk orang suci yang tergolong Dwi Jati atau pandita. Nah, mari kita bahas satu-satu. Ada kata di sana Eka Jati atau Pinandita. Ya, adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal atau sering disebut upacaranya mewinten. Nah, di sini kata Eka yang berarti satu, sedangkan Jati artinya lahir. Jadi lahir satu kali. Lahir dari mana? Yaitu lahir melalui kandungan ibunya sendiri. Nah, jadi bahwa Eka Jati itu adalah upacara penyucian pewintenan tingkat pertama. Ya, ini biasanya dilakukan ya oleh pemangku, ya, melakukan upacara pewintenan untuk menjadi seorang pemangku atau pinandita. Selanjutnya ada Dwi Jati, ya. Dwi Jati ada kata dwi di mana artinya dua dan jati artinya lahir, berarti lahir dua kali. Ya, lahir dari mana saja? Yang pertama itu lahir dari kandungan ibunya dan yang kedua lahir melalui upacara medikse dari seorang nabi atau guru rohaniawannya, ya. Nah, lalu orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau disebut dengan medikse. Pandit, pandita berasal dari kata pandit yang berarti berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya terpelajar, pintar dan bijaksana, ya. Inilah yang dikatakan bahwa Dwi Jati itu lahir dua
kali lahir dari kandungan ibu, yang kedua lahir melalui upacara medikse dari seorang nabi atau guru rohaniawannya. Nah perhatikan di sini ada gambar ya seorang perandu. Ini beliau sudah melakukan upacara medikse sehingga bisa memimpin suatu upacara keagamaan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, lalu apa saja syarat-syarat menjadi orang suci? Nah, kalau anak-anak ini menjadi orang suci ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ya, di sini disebutkan ada 10. Jadi untuk yang boleh yaitu laki-laki atau perempuan sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya dan pasangan suami istri yang sah, usia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi, Sanskerta, dan menguasai isi dari kitab suci. Sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, ya, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabi, ini untuk seorang pandita, yaitu memiliki widya, ilmu pengetahuan dan kerohanian, dan tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Nah, apa saja tugas dan kewajiban orang suci? Nah, kalau seorang pandita itu biasanya melaksanakan surya sewana setiap pagi. Ya, melantunkan doa-doa beliau setiap pagi, pemujaan kepada Dewa Surya. Ya, terus yang kedua yaitu memimpin persembahyangan umat. Memimpin laksanakan upacara yajna sesuai kitab suci Weda. Laksanakan tirta yatra, meningkatkan kesucian diri dan mampu memberikan ajaran dharma kepada umatnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah larangan-larangan orang suci, di mana beliau tidak boleh berjudi, tidak menyakiti atau ahimsa, tidak berdusta, satya, tidak mencuri, astainya, tidak bertengkar, awyawaharika, tidak tersangkut pidana, dan tidak berjual beli, ya, berjualan tidak boleh, tidak melakukan perbuatan dosa, tidak bergaul dengan orang jahat, tidak berjudi, dan tidak makan daging sapi. Nah, di sini bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghormati orang suci? Ya, yang pertama kita bisa berkunjung ke tempat orang suci, bertutur kata yang sopan, mentaati dan menjalankan nasihatnya, melayani orang suci, memberikan dana kunyil atau daksina, meminta nasihat dan petunjuk dari orang suci. Nah, demikian anak-anak materi terkait orang suci di dalam agama Hindu yang patut kita jadikan contoh atau panutan dalam kehidupan sehari-hari. Dan guru akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.